Ini sahabat pusaka Jawa, ini naga liman. Yang namanya naga itu ada badannya ke atas. Nah, liman ini dari sininya. Ini gajah ini. Ini gajah. Nah, ini naga liman. Ini naga liman istimewa full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Kali ini saya bertandang ke rumah senior keris Tegal. Ini kolektor paling senior di Tegal ini. Beliau kebetulan di Tegal, yang saya tahu ya, saya kenal beliau hampir mau 10 tahun lebih. Koleksinya limited edition. Dan di antara kolektor pastinya kan mempunyai keistimewaan masing-masing, termasuk Pak Dar ini. Pak Dar ini koleksinya Pak Dar, yang saya tahu orang yang tidak suka disikat sama Pak Dar, tapi di kemudian hari 1 tahun betul jadi rebutan. Nah, itu istimewanya Pak Dar. Kalau sudah jatuh ke tangan Pak Dar, barang jelek pun bisa jadi mahal, jadi istimewa. Berarti mungkin apa lihat dari Pak Darnya, apa karena ketelitian Pak Dar dari memilih pusaka, karena keilmuannya lebih jauh daripada teman-teman yang lain, saya tidak tahu seperti itu. Nah, tentunya teman-teman pengen lebih tahu. Pak Dar itu pendiri paguyuban keris Mataram Jaya. Jadi di Tegal itu ada 3. Pertama Sakuk Inten, Mataram Jaya, dan pecinta keris yang Tegal. Seperti itu. Ini repoti Pak Dar waktunya. Sedikit sowan ke Pak Dar. Saya mau tanya-tanya Pak Dar. Ini apa? Itu sana. Iya. Pak Dar itu maaf nih Pak Dar, saya mau tanya, Pak Dar itu bergelut di dunia tosan haji dari tahun berapa ya Pak? Tahun berapa sih? 91 apa? 91 90 lah. 91 ya. 91 90. Berarti hampir 30 tahun Pak Dar. Iya. 30 tahun sahabat pusaka Jawa. Jadi saya mulai senang dengan bermain drama keris tahun 98 kurang lebih. 22 tahun 98. Kalau 91 kan berarti lebih, ya sekitar 30 minusnya segituan lah. Iya. Nah, Pak Dar sendiri koleksinya sudah sampai berapa Pak Dar? Sampai saat ini 100 lebih lah. 100 lebih. Itu artinya saya sekarang udah Nggak nambah lagi. nggak nambah lagi, sudah cukup. Jadi sahabat pusaka Jawa, Pak Dar itu mementingkan kualitas daripada kuantitas. Pusaka-pusakanya Pak Dar memang pilihan. Saya tahu Pak Dar itu dari 10 tahun yang lalu masih apa ya istilahnya, Pak Dar masih aktif. Sekarang sudah pensiun, di pekerjaan, jadi lebih banyak stay di rumah. Tapi sekarang Pak Dar itu giat di pameran. Paling aktif di Tegal, paling aktif di Tegal. Saya terbuka saja, paling aktif di Tegal. Dan pamerannya Pak Dar itu yang pertama yang saya masih ingat, yang bikin pendobrak pamerannya Pak Dar. Kenapa saya bilang CFD ya, Car Free Day, itu Pak Dar pameran keris pagi-pagi pemirsa. Yang lain jualan makanan Pak Dar. Kalau bicara secara ekonomi nggak ada nilai ekonominya. Mana ada orang mau bawa duit pagi-pagi? Ya buat jualan tidak. Tapi Pak Dar karena cinta dengan budaya, edukasi ke generasi milenial. Saya juga salut karena satu, maaf nih Pak Dar umur sudah sepuh, tapi masih mau meluangkan waktu pagi-pagi untuk pameran. Kedua, butuh mental baja. Loh, pakai meja di alun-alun Tegal, malu. Pak Dar sing duit akeh gitu kan. Kan seperti itu ya Pak. Ya itu namanya edukasi kan, kayak gitu pengetahuan. Enggak hanya melulu duit. Enggak melulu apa kita cari duit.
nyarinya ilmu pelestari, Oke. muri-muri budaya. Siap. Itu nomor satu. Itu mengalahkan segalanya. Oke. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita eksis. Mas datang ke sini aja sudah alhamdulillah saya dibikin kayak begini, saya nggak ada masalah, mau namanya juga murid-murid budaya. Siap Pater. Generasi ada yang junior saya itu mau kayak begini alhamdulillah. Jadi gini Pater, saya kan lihat di Tegal kan sebenarnya potensi pecinta kerisnya banyak. Cuman mungkin masih terpecah-pecah Pater. Takut istilahnya kalau keris kan orang itu mesti mengatakan orang dukun mistik, Klinik ya Pater. klinik. Itu tidak salah. Tapi kita itu tetap murid-murid budaya, kalau bukan kita siapa? Setuju Pater. Kalau bukan bangsa ini siapa lagi yang akan memelihara? Apa harus orang Belanda? Gamelan saja orang Jerman sudah belajar. Belajar. Cuma kan kita kalahnya sama orang Minum Pater. Mangkomo. Jadi, Makanya kita santai aja. Kita kayak aja. Kita itu semua demi murid-murid budaya. siap Pater. Demi apa namanya? Gimana sih namanya pusaka itu membawa apa? Itu kan. Nah ini sahabat Pusaka Jawa, saya tahu Pater karena begini. Saya beberapa kali dengan Pater, ini tak buka ya. Dulu saya sering menawarkan barang ke Pak Dar dan Pak Dar juga ambil kadang enggak. Tapi memang keistimewaannya Pak Dar itu begini. Kalau saya kan bicara karena saya masih muda bicara nilai ekonomi. Di situ ada nilai ekonomi, saya manfaatkan Pak Dar. Tapi saya yakin ke Pak Dar nilai ekonomi nomor 100. Karena Pak Dar tidak dijual barangnya, murni kolektor. Kalaupun mau, itu tuh paling dia barter. Kalaupun mau, dan itu pun jarang dibarter. Kalau sudah ke tangan Pak Dar, jangan harap untuk lepas lagi. Itu udah saya percaya. Ya, nah saya kan begini Pak Dar, di pecinta keris, ya pemelihara keris kan kebanyakan ada 3 nih Pak Dar nih. Satu yang senang dengan eksoterinya, luarnya saja. Yang kedua yang dengan isoterinya. Yang ketiga dua-duanya eksotori dan isoterinya. Sekarang saya mau tanya nih, kalau Pak Dar lebih cenderung yang mana? Yang ke satu kah yang eksotori saja, isoteri apa yang dua-duanya? Ya kalau saya sih nasional sih ya. Siap. Nasional masalahnya kayak gitu. Isoteri ya saya suka, eksotori ya saya suka. Nah, ini jadi dua-duanya. Sahabat Pusaka Jawa, saya kan kemarin sudah collab dengan beberapa kolektor keris di Slawi. Yang dua itu paling eksotorinya, luarnya saja. Kalau dalamannya bonus. Tapi kalau Pak Dar dengan terbuka dua-duanya. Isoterinya dipelihara, eksotorinya dipelihara. Dan saya tahu Pak Dar dalam membeli satu buah pusaka, Pak Dar itu tidak cuma lihat dari eksotorinya. Satu, dia itu Pak Dar itu dilucuti semua, dibuka semua, ditangting. Kalaupun besinya bagus tapi di Pak Dar rasanya nggak ada rasa, nggak jadi begini. Ini kelebihannya Pak Dar. Jadi orang tidak bisa maksa ke Pak Dar walaupun keris itu bagus. Coba Pak Dar, kira-kira keris yang bagus menurut Pak Dar bagaimana? Kriteria Pak Dar ini kan Pak Dar suka dalemannya dan juga luarnya. Kalau saya kan mungkin lebih lari ke eksotorinya. Coba saya mau langsung ke huruf ke Pak Dar. Coba. Kalau saya keris itu dilihat dulu. Ya kalau kayak begini orang itu kan dari luarnya aja. Itu dari orang kan suka warangka. Iya, warangka. Satu ininya indel. Itu semua perabotan. Iya. Perabotan itu semua itu suka. Terus satu dalam. Ini keris namanya Toyo Tilam ya. Keris tilam. Pamornya apa Pak Dar? Toyo Mambut. Oh, pamornya Toyo Mambut.
sahabat pusaka ini toya pamor miring. Pamor miring. Ininya apa? Kanyor. Sananya Pacar. Oh, konjonya. Konjonya kan. Oh, berarti Dwi Warno. Ini Dwi Warno adalah pamor yang dua dijadi satu bilah saja. Ini kalau orang istilahnya anu kan tukang keris harus melihat keseluruhan. Iya. Peksinya. Jangan dipegang keris itu kan karena warangan. Siap. Iya. Jadi harus ada pelapisnya. Ada pelapisnya. Takutnya nanti tangan kita basah, kamu mengandung air, akhirnya nempel di besi jadi karat. Bukan karena kliniknya, bukan klinik atau tidak. Nanti sahabat pusaka Jawa akan tahu bahwasanya ininya kan harus dilihat. Peksinya masih utuh Pak. Peksinya masih utuh. Ini harus dilepas. Iya. Jadi gini, peksi utuh itu kisaran 7 cm sama 5 cm udah bagus. Rata-ratanya kan kayak begitu. Orang itu kan melihat bukan istimewa. Ya. Ini tus berarti pada tangguh utuh sepuh. Ini tus ini. Nah, ini sahabat pusaka Jawa saya kasih tunjuk. Ini peksinya masih utuh. Ini pamornya toya mambek full, dan ini pamornya full nggak pedot ya. Iya. Pamornya full dan nggak pedot. Ini estimasi tangguh mana Pak? Ini estimasi ini hanya estimasi. Orang keris itu mesti selalu punya sendiri-sendiri. Iya. Kalau ini tuban. Kalau ini tuh harus dilihat dulu kayak gini. Itu harus ditanting. Kan? Nah ini sahabat pusaka Jawa kelebihan Pak. Kalau saya itu kayak begitu. Pakai rasa. Tuh. Baru wah bunyinya jenis besinya ketahuan Pak. Ketahuan. Ada yang ambrengengeng, ada yang ada yang macam-macam. Jadi itu sesuai lah. Ini namanya juga saya ini nemu. Nemu gimana Pak ceritanya? Nemu itu wong hilaf. Iya. Orang desa. Saya itu berburu itu dulu itu dari desa ke desa. Gak mengenal hari. Iya, malam pun jalan. Saya tahu triknya Pak soalnya. Gitu. Jadi kalau orang hanya sekedar mencari ya malam-malam, nah itu kita kan selalu mencari hal-hal seperti itu. Malam juga boleh, mau kemana pun oke. Kita itu selalu mencari hal-hal. Lah ini dapat murah. Dapat murah. Tapi namanya nggak dijual, saya juga nggak akan ngomong apa-apa. Tapi wilayah Tegal Pak. Wilayah Tegal dapatnya dari desa. Jadi sahabat pusaka tidak meleset, saya bilang bahwasanya orang-orang Tegal punya pusaka ini. Pak Dar langsung hunting ke desa ke sini dapat pamor begini istimewa sekali. Pamor miring. Itu banyak orang yang nyari. Kalau toya mambek filosofinya untuk apa Pak Dar? Toya mambek itu air yang mengenang. Air yang mengenang. Toya artinya air, mambek itu mandek mengenang. Filosofinya artinya apa Pak Dar? Filosofinya itu untuk orang yang tidak apa namanya, uangnya itu nggak akan mengalir keluar kalau pegang ini. Jadi pemasukan masuk tapi nggak keluar. Ngumpul Pak Dar. Oke, setuju. Jadi makanya kalau yang punya ini alhamdulillah kayak ini kuat pamor. Jadi Anda butuh, Anda nggak akan lari. Nggak akan. Walaupun saya butuh, tapi banyak yang meminang, ini banyak yang
udah Pak, buat saya aja, udah nggak bagus, keris tilam. Jadi begini, walaupun keris tilam yang bikin istimewa, kadang keris itu yang bikin istimewa ada karena pamornya, ada karena memang jenis dapurnya yang jarang. Nah kalau ini memang dapurnya umum, tapi yang dibikin istimewa adalah pamornya, dapat pusaka Jawa ya. Kalau Pak Dar, material yang bagus itu yang bagaimana, Mas? Material yang bagus itu kalau kerisnya itu kan dengungnya itu enggak bersih. Kalau orang merasakan keris itu kan tidak, ya orang itu berbagai macam, orang itu nggak ada yang pintar. Belajar. Gitu loh, semua belajar. Saya yakin orang keris itu nggak ada yang pintar. Betul. Kalau bahasa saya gini Pak Dar, di keris itu tidak ada kebenaran mutlak ya. Ya Pak Dar. Yang tahu hanya yang punya gitu. Setuju. Pokoknya orang keris kalau nggak punya satu pangkot atau paton sing kuat, gampang dibodoni bapaknya. Betul ya Pak Dar ya. Kenyataannya pada dulu saya masih ingat ya apa Bundel Mayite laka sing payu cekal Padar, setelah itu cekal Padar lama digorayahan. Iya Pak Dar. Seperti itu. Jadi saya kalau megang keris sementara tak nggak ada yang suka. Tapi setelah lama di rumah saya baru dia itu bergolak. Orang suka. Lah terus apa-apa kalau yang pegang saya orang pertama nggak sadar, tapi akhirnya geger. Itu bukan satu atau dua. Udah sering. Jadi pusaka sing orang kanggo nang Tegal dulu ada beberapa pusaka diambil Pak Dar, sampai ada kolektor Tegal yang lumayan lah yang suka kirim ke Belanda. Tadinya nggak seneng, begitu lama-lama dikirim sampai mau ditawar berapa? 20 atau berapa Pak Dar ya? Nggak dilepas, tadinya nggak laku itu pusaka. Pusaka nggak laku, kalau sudah di saya itu nggak. Terus saya pegang pusaka ini hampir 30 tahun ya. Tapi saya nggak pernah namanya apa ya pusaka rewel itu nggak ada. Singlotak itu yang galak-galak, saya spesialis galak-galak. Pak Dar punya pengalaman mistis nggak di pusaka? Saya punya. Coba bisa ceritain, kan mengedukasi Pak Dar. Iya. Istilah sekedar cerita, tapi tidak perlu kita takutkan berlebihan, tapi tidak pula kita pungkiri juga memang ada. Ada. Itu sampai sekarang kerisnya itu kecil segitu. Itu apa ya? Keris itu saya catat. Setelah itu cuma kiloan habis itu bilang. Setelah 40 hari pulang ke rumah, pada saat saya tidur, mau tidur, itu kerisnya pulang di pantat saya. Kerisnya masih sama saya. Kecil pater Mbak. Kecil pater. Segini, lurus apa lurus? Ya lurus tombak. Oh bentuknya tombak. Itu godong pring. Berarti dapat sendiri. Awalnya dikasih apa dapat sendiri Pak? Itu saya apa ya, dikasih sama orang tua yang di sini, yang pemain. Ya penghuni sini. Oh berarti dapat dikasih dari alam sebelah tetangga lah ya, bukan manusia. Bukan manusia dikasih, tapi itu perempuan, banyak perempuan cantik. Tapi akhirnya pergi, tapi pulang lagi. Balik lagi lah, dari situ saya mulai getun. Enggak. Mulai getol. Mulai getol koleksi pusaka. Nah, saya alhamdulillah termasuk pusaka ini. Ini berarti handle Cirebonan ya Pak Dar ya? Ini ya. Ini Cirebonan, ini Solo, Ganyaman Solo, tapi nggak matching, tapi tetap bagus karena memang warnanya hampir sama. Ini kayu Nagasari. Ini istimewa. Itu kayu Nagasari. Pak Dar punya kayu Nagasari bongkolan beli itu, ya kan, dari tempat jauh. Nanti sahabat pusaka Jawa tak kasih unjuk betapa besar bongkolnya sama koleksi Pak Dar ya. Nah ini Buta Bajang. Ini Cirebonan Buta Bajang, lamen ya Pak Dar ya? Iya. Lawasan, kalau orang bilang lawasan, oke. Ini ladra, kayunya katimoho pelet ini ya Pak Dar. Tapi karena pernisnya terlalu gelap, jadi nggak kelihatan peletnya.
ini kelihatan. Tapi kalau dikupas lagi, diamplas lagi, diulang lagi kelihatan. Tapi nanti kelihatan baru, tidak lama. Yang ini Cirebonan juga Pak Dar. Ini handle-nya Cirebonan. Ininya sama Gayaman Solo. Ini kayaknya saya kenal pusaka ini. Monggo Pak Dar, dibuka Pak Dar. Ini bawaan aslinya. Tapi ini bukan bawaan aslinya. Ini Nagasari. Handle-nya. Ini rangkanya. Kalau ini Nagasari. Nagasari. Padahal dulu handle-nya bukan begitu. Bukan begitu. Handle Solo. Kalau ini handle-nya itu Nagasari. Siap. Kenapa Pak Dar suka Nagasari? Saya bicara kenapa suka Pak dengan Nagasari. Pak Dar itu ada satu bonggol gede banget, sahabat pusaka Saudi. Nanti tak suka nanti. Lah ini keriknya lah kan. Ini keris ini naga liman yang paling istimewa yang pernah saya lihat. Kenapa saya bilang paling istimewa? Pamornya bior. Full. Ini punya juragan. Dulu saya lepas ke Pak Dar datang ke toko saya, tak lepas. Saya juga berminat mau tak mahari lagi, tapi Pak Dar belum ada sinyal untuk menjual. Makanya bilang kalau udah masuk ke Pak Dar susah lepas. Nah dulu ini bekas punya Kapolri dulu saya dapat. Iya. Ini punya Kapolri, punya orang besar, jadi jatuh ke orang besar juga. Coba biar pemirsa tahu Pak. Ini sahabat pusaka Jawa, ini naga liman. Yang namanya naga itu ada badannya ke atas. Nah liman ini dari sininya. Ini gajah ini. Ini gajah. Nah ini naga liman. Ini naga liman istimewa full. Pamornya wis. Ini ikutnya pamore nopo Pak Dar. Ini bukan beras untuk perdaringan kepak Pak Dar. Ini perdaringan kepak full. Nah saya nunggu khilafnya Pak Dar. Istimewa banget. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Estimasi tangguh nih Pak Dar. Kayaknya ini estimasi mana? Mataram kah? Atau kalau Madiun kan tenggelam pamore, ini kan pamore biru. Iya kayak Mataram ya kayak Mataram dari luka ya. Kembali. Kalau lembah kan biasanya barat. Iya tapi ini dari Pacificannya, kalau barat kan wagu Pak Dar, agak gede. Ini kan enggak. Kewas. Ini istimewa. Sahabat pusaka Jawa, kapan waktunya balik lagi ke saya ini. Tinggal tak pencet handphone, tek masuk Pak Dar. Oke. Sahabat pusaka Jawa, ini termasuk dapur langka. Saya bilang dapur langka. Naga liman itu dapur langka. Bukan masalah dapur langka di buku tulisannya dapur langka, memang di kenyataannya cari susah. Tapi susah itu look 3 sama look 7. Yang lebih susah lagi. Saya kalau look 5 itu kemarin Pak Dar mahari punya Jarot ya, Pak Jarot ya. Iya itu look 5. Look 5 juga. Saya itu kepengen look 3. Itu jarang ya. Kalau ini sekali. Pak Dar ini. Nah ini dapur apa Pak Dar? Ini dari lagi ini. Ini si Nonong. Iya. Kalau ciri-ciri Segalu itu baduknya Junong. Nonong ya. Tapi ini sudah jarang. Jarang ya? Ya Segalu pasti jarang lah. Kalau Segalu kalau yang nggak nonong itu banyak. Tapi kalau yang nonong itu ada ke situ aja. Kamera itu. Nggak apa-apa. Kalau Segalu ini nonong. Barengan. Ini saya dapat dari orang Purwokerto. Datang ke sini Mas. Kapul. Udah berapa tahun sama Pak Dar? Ini baru. Baru berapa? Belum ada 2 tahun. Karena saya sukanya ini nonongnya. Pamore apa itu Pak? Pamornya ke Wos Wuta filosofinya wos adalah beras,
utah itu tumpah, berarti harapannya rezekinya berlimpah. Seperti itu. Jadi orang Jawa itu penuh syarat dengan makna filosofi. Pendelnya biasa itu apa? Jawa Timuran. Ininya apa? Katimohopel. Ini Anu, istimewa. Kerangkanya Katimohopel. Katimohopel begini mahal. Bisa 1 juta lebih. Makanya kalau dapat hunting keris, beli kerisnya paling 1,5 juta ya nemu. Warungnya aja kalau kita pesan kayak gini 1 juta lebih. Saya kemarin bikin itu nggak full ya Pak. Sininya saja yang pelet, bawahnya bukan 1,2. Iya. Sekarang loh ya. Nah ini pemirsa, ini kelebihannya dari ciri-ciri segalu ini nonong. Gandiknya ke depan. Ini kembang kacang, ini jalen. Ini dapur apa bentar? Nah hitung luknya berapa ini? 9. Luk 9 sempana. Sempana ini berarti. 1 iol san sepuluh cipak ciu 9. Jadi luknya ada 9. Ini sempana tapi sempana istimewa Segalu. Teman-teman perlu tahu Segalu itu kerajaannya ada di Jawa Barat. Ya Pak Dar ya. Mungkin kalau sekarang Ciamis lah. Di Ciamis. Baru di Ciamis. Ciamis sana. Panjalu. Tapi itu anehnya. Makanya sekarang jarang. Makanya you aja nggak punya. Iya, saya belum punya. Dulu saya punya Segalu waktu saya stay di Kuningan. Segalu punya, tapi yang nonong begini jarang. Dulu saya pernah punya dari Kuningan, tapi udah tak lepas sama orang Surabaya. Segalu itu kembak, mesti. Kembak, nonong, luknya 9. Rata-rata. Sempana ya. Iya. Dan begini sahabat pusaka Jawa, dulu kan waktu masa transisi Segalu Pajajaran itu kan banyak empu-empu yang ke Majapahit ya Pak. Banyak empu-empu yang ke Majapahit pindah. Dan makanya kadang ketika di Majapahit tuh garapnya ambil kayak Segalu. Ya empunya pindah ke sana kayak Sombro juga kan. Menurut cerita akhir hayatnya pindah ke Majapahit ya Pak ya. Awalnya kan di sana. Ya. Jadi sahabat pusaka Jawa, Pak Dar ini koleksinya banyak. Pak Dar nanti kalau teman-teman mau tahu kenal lebih dekat dengan Pak Dar, browsing saja di YouTube atau di mana, masuk ya Mataram Jaya di upload ya di medsos ya. Nanti kalau ada pamer-pamer kan nanti ada kontak personnya biasa, kita itu ketemu dengan sama nanya aja Pak Dar. Jadi saya hanya mengedukasi generasi milenial sahabat pusaka Jawa bahwasanya kalau untuk generasi milenial ini ada nilai ekonominya. Dalam bahasa nilai ekonomi, kalau teman-teman kepepet pun bisa dimahami. Iya. Tidak, kalau dijual belikan kan terkesan ini ya Pak, karena di dunia perkerisan ada etika. Dalam menjual beli saja ada etika, tidak boleh didol atau dijual, bahasanya dimahar, kalau enggak dialih rawat. Dimahar aja kadang orang nggak setuju. Kadang dialih rawat. Kenapa bahasa dialih rawat? Ini biaya buat merawat yang dulu seperti itu. Iya Pak Dar ya. Nah ini saking adiluhungnya budaya kita itu. Ini sebagian saja sahabat pusaka Jawa yang ada di sini yang dikelola Pak Dar, ini sebagian. Sebenarnya banyak sekali yang istimewa. Kemarin saya di pameran lihat. Sekarang Pak Dar, ada tidak pusaka Pak Dar yang untuk dimahar atau dialih rawat untuk saat sekarang? Barangkali pusaka Jawananya kan nanti sahabat pusaka Jawananya orang dari Merauke lah atau Jakarta lah, kayak gitu. Ada atau tidak? Kalau keris saya itu nggak ada yang bagus. Ini Pak Dar low profile high profit. nggak mau tinggi, jadi memang ya keadaannya kayak begini. Kalau saya itu cuma ngurus budaya. Kalau umpamanya mau dijual mau apa, itu harusnya kan lebih penampilan. Tapi ini juga sudah
Ya, bagus. Tapi kan mungkin dikasih pendok. Ya, pendok. Malo, ini, iya kan? Anu, iya. Ngeri-ngeri lah. Ngeri kalau ini ngeri-ngeri. Kalau saya itu sederhana, tapi yang penting kan isinya, ya, bukan. Tapi isinya kan tidak setiap orang itu bisa. Orang keris. Ini saya mau tanya, Padar kan suka dengan esoterinya juga. Padar tidak lepas esoteri karena Padar memang nasional, bahasanya Jawa banget. Karena tiap Jumat Kliwon Padar suka bikin kalungan bunga melati. Dan biasa saya kalau ngobrol dengan Padar yang nggak lupa, ini hari ini lupa, biasanya bakar dupa. Sampai saya dupanya belajar dupa dari Padar. Sampai sekarang dupanya ikut Padar. Dupanya dupa Tarsan. Yang meditasi, yang lain nggak mau. Sampai sekarang saya belajar. Masih, stoknya ada. Saya dulu masih ada 2 bungkus. Kemarin teman saya si Hanif tak kasih, nyuruh beli di pasar pagi nggak dapat. Oh, kayak gini ya? Iya. Iya, sekarang Darsan seperti ini. Biasa Padar suka bakar begini karena bau aromanya harum lembut. Seperti itu. Ini sini. Bakar. Ini namanya. Ini begini. Sahabat pusaka Jawa, terutama yang beragama Islam, jangan berpikiran negatif, berasumsi yang negatif. Ya kan? Bahwasanya kita sendiri Rasulullah SAW itu suka dengan wangi-wangian. Dia suka Rasulullah itu suka membakar bubur. Cuman kalau di sini mungkin sudah dibentuk zaman tambah modern, dibikinlah seperti lidi. Kalau di sini mungkin menyan, seperti itu ya Pak ya. Kalau bubur kan bentuknya serbuk seperti kayu seperti itu. Kalau ini kan orang kan mengatakan bahwa ini aromaterapi juga nilai. Gampang ini harusnya. Padar, saya mau tanya, kira-kira ini kan Padar koleksinya banyak nih. Ulun nafsu nggak ikutin maut, setiap manusia kan pasti akan mati. Kira-kira mau diwariskan ke siapa anaknya Padar? Yang anaknya ini, yang kecil. Berlian suka. Padar punya anak paling bungsu, namanya Berlian. Arif nggak senang Padar, senang pusaka. Kalau nggak senang pusaka tak. Ini gunanya gunanya kita berteman dengan pecinta keris kan setelah tahu keris-kerisnya kita kan jadi senang. Jujur saja saya ini sampai sekarang masih ngimpi sama Nagaliman ini. Kemarin kayaknya Pak Dar udah model kemarin. Ini nyong lakat duit mau balik ya. Transfer gitu, tapi aku maring lurai di situ. Jadi gitu. Jadi saya itu gimana ya? Namanya keris itu yang memang. Saya bukan saya nggak seperti saya begitu. Tapi saya yang memang. Carinya susah. Carinya susah. Memang saya 15 tahun umpamanya ini belum tentu dapat lagi. Belum tentu. 10 juta itu habis. Betul. 10 juta itu habis. Kalau ini bahasanya kolektor. Kalau bahasanya kolektor ya saya ini belum pas. Iya. Karena ini kayak Mas Oo ini. Iya. Saya dapat ini kan berapa? Iya. Sekarang uangnya berapa? Iya. Tapi barangnya masih. Iya. Bisa lihat. Iya. Kalau sama orang lain sudah nggak bisa lihat saya. Iya. Saya jujur aja ngelepas pusaka paling ke Padar. Orang Tegal paling Padar, paling enggak. Kebanyakan saya lepas pusaka ke jauh-jauh seluruh Indonesia. Bukti pengirimannya sampai segini saya numpuk. Betul. Akhirnya saya cuma dapat saya pakai. Tapi kan masih. Iya. Nah itu bedanya orang yang cari untung di pusaka. Tapi saya mencari karomah. Generasi milenial, generasi sepuh, bahasanya begini, kalau saya mencari untung materi, kalau Padar mencari berkah doa dari ibu ya, seperti itu. Karena keris ya pikiran empu yang dahulu kan ketika bikin keris kan bisa 1 tahun 6 bulan ya Padar, dan mereka tirakat itu riyado, kalau bahasa pesantrennya riyado, kalau bahasa ininya puasa diwiridi ya Padar, dan energinya ditiupkan ke sini, dialirkan ke sini.
Makanya ketika kadang memelihara pusaka seperti ini kan kadang ada yang cocok, ada yang tidak. Tapi itu kisi-kisi saja. Kalau mentalnya Father sing galak-galak ke Father. Kalau teman-teman punya pusaka yang susah, silahkan ke Father. Tanya ke Mataram Jaya, rumahnya Father mana, silahkan ditawarkan ke Father. Karena ini awangnya keris galak. Orang lain pada nggak suka. Buntel mayit dulu 10 tahun yang lalu nggak ada yang pegang. Takutnya kan paradigma masyarakat begini, ketika pegang buntel mayit, orang itu ketika mau naik sekalian, kalau nggak cocok jatuh. Buktinya Pak Dar itu melawan arus untuk membuktikan ke masyarakat. Enggak seperti itu loh. Ya Pak Dar ya. Ya makanya kalau kepengen mengonsumsi punya saya itu siap. Berani enggak? Iya. Kalau nggak berani jangan. Saya jadi inget nih cerita teman saya buka saja ya, teman saya dia juragan beras tapi nggak tak cerita ya namanya, pinjem maksa ya Padar kesini pedang kalau nggak salah sampai dibalikin ke Padar lagi ya Padar ya, kapok katanya apa sih tadi Padar itu Asrullah. Iya, akhirnya kan dia apa buat temennya. Akhirnya temennya diganggu, anaknya mau bunuh diri, loncat ke lantai. Mobilnya nggak bisa jalan. Karena dia maksa punya Pak Dar dipaksa diminta. Perasaan dia mampu, padahal tidak mau. Akhirnya ya efeknya negatif. Tapi ini tidak semua pusaka seperti itu. Ini pas kebetulan pusaka yang memang istimewa dan masih ada isi. Kalau yang kosongan ya walaupun ribuannya nggak, no problem. Semua di sini tak isi. Nah ini semua yang di sini ada isi. Mungkin naga lima sekarang sudah ada karena di sini sarang ini. Kalau makanya itu saya itu namanya. Karena kalau dulu saya dapat itu kosong. Iya. Tapi setelah di nama Padar pasti ada semua. Saya bukan orang besar, saya nggak bisa apa. Saya cuma ngurus budaya. Nah. Setuju Padar. Kalau orang nggak percaya silakan aja datang ke rumah saya 24 jam Pak. Saya yang terima. Padar ini pesan-pesan buat generasi milenial terkait dengan Tosan Aji apa Padar? Ya cintailah itu budaya kita. Kalau milenial itu nggak mau cinta budaya kita, siapa lagi yang mau cinta? Siap. Kalau saya sudah tua saya mati. Iya. Nanti anak saya yang masih kecil aja ini siap. Iya. Nah ini beliau. Dadah. Ke Anies. Sini saya. Kamera. Nih. Sini. Ini berlian. Ini berlian. Nah, ini yang bakal marisin ini. Bakal marisin pusakanya. Pusakanya ini. Cewek ini. Gitu. Dadah. Sini. Ini yang mari. Sini. Dadah. Sekarang udah gede. Saya udah gede ini. 2 tahun ada Padar nggak kesini apa ada? Ada ya, saya 2 tahun nggak kemarin. Ini kalau menyepi ini di rumah keris, di ruang keris. Kalau ada sesuatu. Oh di sini di ruang pusaka itu. Istimewa. Dia itu nggak pernah takut sama pusaka apa-apa. Iya. Jadi pesan ke generasi milenial supaya tetap kita bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu dari apa leluhur harus bisa. Makanya sekarang kan dibentuk banyak wadah-wadah paguyuban ya. Jadi kan untuk menaungi pecinta-pecinta keris dan mengedukasi biar tidak salah jalan. Tidak salah jalan. Saya Mataram Jaya itu tidak pernah jual keris. Siap. Tapi kalau edukasi terus. Siap. Walaupun nggak ada hasil apa-apa nggak apa-apa. Ya itulah prinsip kita. Siap. Pusaka-pusaka silakan. Iya. Tapi yaitu kalau yang kuat, kalau yang kuat jangan. Iya. Itu. Kalau saya sih orang nggak bisa apa-apa, tapi alhamdulillah pusaka-pusaka yang masih nurut sama saya. Gitu. Awas gede. Gitu. Makanya gitu. Makanya Mas terima kasih ya sudah mau mampir ke rumah saya, mau silaturahmi. Iya. Saya juga
terima kasih banyak kepada di sela-sela waktunya masih mau menerima saya untuk berbagi tentang ilmu perkerisan, apalagi mau menunjukkan segelintir koleksi dari Pak Dar, karena Pak Dar saya tahu koleksinya banyak dan koleksinya mungkin kalau buat pameran layak lah ya. Kalau di tulisan ada namanya percekan, kalau Pak Dar bukan percekan lagi, memang bagus. Nah, untuk saya kira sampai di sini saja, sahabat Pusaka Jawa. Mungkin insya Allah lain waktu saya mampir ke Pak Dar lagi untuk beberapa pusaka yang lain. Mungkin nanti biar Pak Dar memberikan kisi-kisi atau tip-tip bagaimana cara menang Inggris. Soalnya ini saya juga belum belajar. Karena kalau Pak Dar itu punya rasa, saya sendiri belum punya rasa. Dalam arti rasa yang dalam gitu loh. Kalau nggak kena ya nggak dibeli, walaupun besi itunya bagus, walaupun secara dohir itu bagus, secara eksesori itu bagus, entah rangkanya, besinya, dapurnya. Tapi kalau dipegang dia nggak nyes, kalau masih panas. Saya tahu Pak Dar. Jadi kalau pegang besinya hanya beliau yang merasakan panas dan dinginnya. Kalau dingin dia pasti senang. Begitu nyes gitu sampai ke relung hati pasti pasti itu, walaupun pusakanya jelek. Kalau dingin itu kan berarti kan menyatu, tapi kalau panas itu kan berdampak. Masalahnya kalau panas itu kalau enggak kuat itu nanti diri-dirinya ada pro dan kontranya, ada kontranya lain nanti. Oke, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Terima kasih. Sampai jumpa di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.